Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah yang bisa menyaksikan ibadah kita hari Minggu ini. Biarlah ibadah kita di hari Minggu ini berkenan di hadiratnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua walaupun di rumah kita masing-masing. Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan dan memberikan kita penghiburan. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi yang indah ini. Biarlah adik-adik yang ada di rumah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih khusus kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan sebentar. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dulu. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi yang indah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami layak di hadirat-Mu Tuhan. Dan ini pemberian kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Haleluya Yesus, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Untuk doa pembukaan ibadah ini saya minta nanti saudara Ebi akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau menuntun ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah kami diberkati oleh Engkau, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan mulaikan ibadah kami ini Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Biarlah anak-anak di rumah maupun guru-guru sekolah minggu yang bisa menyaksikan ibadah ini ada sukacita seperti Daud
selalu bersukacita di dalam apapun masalahnya, apapun yang dia hadapi ya. Waktu Daud berlompat-lompat. Daud berlompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud berlompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud berlompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Kita telah menyembah Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak di rumah bisa menyaksikan dan bisa merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar. Biarlah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan diberkati dan diurapi, dan kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mau mendengarkan firman dan diberkati walaupun ibadah ini secara online Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu tadi telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, cerita firman-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, pengertian-Mu ada dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Haleluya adik-adik. Halo, apa kabar? Pastilah adik-adik semuanya luar biasa kan? Nah, puji Tuhan. Pada sore hari ini kakak mau menceritakan tentang seseorang. Nah, kira-kira siapa yang seseorang ini? Nah, sebelum kakak masuk dalam cerita firman Tuhan, nah firman Tuhan pada sore hari ini, cerita firman Tuhan sore hari ini, kakak memberikan judul yaitu Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, cerita firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 ya. Nah, kakak mau menceritakan tentang seorang. Seorang ini adalah seorang pengemis ya. Nah, pada dahulu kala ada satu kota. Nah, di suatu kota itu terdapat seorang pengemis ya. Nah, seorang pengemis ini kehidupannya sangat kasihan sekali ya adik-adik, di mana dia adalah seorang pengemis dan juga pada saat itu matanya buta, matanya tidak bisa melihat ya. Nah, sebab itu seorang pengemis ini hanya bisa duduk saja dan meminta-minta pada setiap orang yang lewat di depannya pada saat itu. Nah, suatu hari pengemis ini dia mendengar ya. Nah, pengemis ini walaupun dia buta tetapi dia bisa mendengar. Dia mendengar kabar tentang di mana bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya pada saat itu ya. Nah, dan pada saat Tuhan Yesus dan para murid-muridnya sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka melihat seorang pengemis ini yang buta ya. Dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini menuju kepada seorang pengemis ini. Tuhan Yesus berjalan kepada pengemis ini, mendekati pengemis ini. Nah, tetapi adik-adik tahu, pada saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah orang buta ini, dia buta karena dosa orang tuanya, atau dia buta karena dirinya sendiri sehingga dia bisa mengalami namanya suatu kebutaan, tidak bisa melihat sejak dari lahirnya ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu apa? Tuhan Yesus menjawab seperti apa? Nah, Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepada orang buta ini, kepada pengemis ini ya. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah menjawab pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu ya. Nah, betapa luar biasanya kan Tuhan Yesus. Kemudian setelah Tuhan Yesus melakukan hal tersebut kepada orang buta ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada seorang pengemis ini agar pengemis ini dia pergi untuk mencuci badannya di kolam Siloam ya. Nah,
Orang buta ini pun dengar-dengaran adik-adik, dia tidak membantah perintah Tuhan Yesus, tapi dia langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Nah, tapi karena pengemis ini masih dalam keadaan buta, nah maka ada di situ temannya, seorang temannya menemani pengemis ini untuk menuntunnya untuk pergi ke tempat, ke kolam Siloam berada ya. Nah, tiba di tempat tersebut, orang pengemis ini langsung turun ke kolam tersebut, langsung mencuci badannya. Dan apa yang tiba-tiba terjadi di situ adik-adik? Nah, tiba-tiba mata pengemis ini langsung bisa melihat, langsung bisa terbuka adik-adik. Dan pada waktu itu pengemis ini sangat-sangat senang, betul-betul senang karena dia sudah bisa melihat setelah dia mencuci badannya. Nah, karena pengemis ini sangat-sangat senang, akhirnya dia langsung menceritakan kepada tetangga-tetangganya bahwa dia telah sembuh dan bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya, ya. Nah, setelah dia menceritakannya kepada tetangga-tetangganya tentang apa yang dialami seorang pengemis ini, kemudian dia pergi kepada orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu ya. Dia berkata kepada orang Farisi bahwa Yesus telah menyembuhkannya dan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kehidupannya ya adik-adik. Tapi adik-adik tahu orang-orang Farisi ini mereka tidak mau percaya terhadap apa yang dikatakan pengemis ini. Akhirnya orang-orang Farisi ini langsung mengusir pengemis itu keluar dari bait Allah ya adik-adik. Tapi adik-adik tidak usah sedih. Pada waktu ketika dalam perjalanan seorang pengemis ini tiba-tiba adik-adik tahu pada saat di jalan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus lagi dan adik-adik tahu apa? Pengemis ini sangat senang sekali bahwa dia boleh bisa ketemu Tuhan Yesus lagi dan dia senang karena pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus lagi, dia sudah bisa melihat Tuhan Yesus, melihat dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu ada di depannya ya adik-adik. Nah, dia pun sangat-sangat senang dan akhirnya karena pengemis ini senang sekali sehingga pengemis ini berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia berterima kasih dan dia berlutut menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang menolong kehidupannya pada waktu itu ya adik-adik. Nah, puji Tuhan. Nah, kira-kira apa yang dapat diambil dari kisah seorang pengemis yang buta ini? Apa yang dapat adik-adik ambil? Nah, di sini ada 3 hal yang dapat adik-adik pelajari dari seorang pengemis ini ya. Nah, yang pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, itu semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik untuk hidup kita, untuk hidup adik-adik ya. Nah, lalu hal yang kedua, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mampu menolong setiap kehidupan adik-adik ya. Adik-adik harus percaya sama seperti pengemis tadi bahwa Tuhan mampu menolong setiap kehidupan adik-adik. Pada waktu adik-adik sedang sakit, sedang kurang sehat, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap kehidupan adik-adik. Ya, nah lalu hal yang ketiga yaitu adik-adik harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Seperti seorang pengemis tadi, adik-adik harus berterima kasih juga kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menolong
kehidupan adik-adik, telah menyembuhkan setiap kehidupan adik-adik ya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan adik-adik semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, saat ini kami masih boleh Tuhan untuk mendengarkan setiap cerita firman-Mu Tuhan. Dan cerita firman-Mu ini biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami selalu boleh berterima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, orang tua kami, kakak adik kami, Engkau memberkati. Terima kasih, kami mau menutup cerita firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.